Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi bersama saya Sri Rahmawati dari kelas PGMI 2 Stambuk 2020 semester 6 dengan NIM 0306221047. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang topik penelitian, rumusan masalah, dan variabel penelitian. Video pembelajaran kali ini bertujuan guna untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian kuantitatif yang dosen pengampunya yaitu Ibu Eva Zuliana Ritonga MPD. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja yuk kita bahas apa sih topik penelitian, rumusan masalah, dan variabel penelitian itu. Nah, langsung saja kita masuk kepada topik pembahasan kita kali ini. Nah, yang A yaitu topik penelitian. 1. Pengertian topik penelitian. Topik penelitian sebagai titik sentral atau dasar pemahaman bagi calon peneliti pemula. Berkat kehadiran topik penelitian akan memudahkan seorang calon peneliti untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Misalnya menentukan latar belakang, metode penelitian, hipotesis, hingga pengambilan keputusan. Ada pula pengertian topik penelitian secara umum dapat diartikan sebagai suatu isu atau pokok bahasan yang sifatnya masih abstrak dan relatif umum. Nah, ada juga pengertian topik penelitian menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Sanggup. Sanggup mengatakan topik penelitian sebenarnya adalah topik yang sifatnya masih umum dan luas. Sebagai seorang penulis atau peneliti perlu membuat batasan ruang lingkup guna tidak hanyut dalam persoalan yang tidak akan habisnya. Yang kedua menurut Samsudin mengatakan topik penelitian itu harus spesifik dan memiliki 4 kriteria. 4 kriteria tersebut yaitu nilai, keaslian, kepraktisan, dan kesatuan. Nah, yang terakhir menurut Eko B. Sulistyo. Menurut beliau, topik adalah kajian atau sebuah fenomena peristiwa yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Nah, masuk yang kedua yaitu identifikasi topik. Penelitian diawali dengan langkah pemilihan topik penelitian yang kemudian didukung dengan pengumpulan data awal. Menurut asal katanya, istilah topik berasal dari bahasa Yunani yaitu topoi yang berarti tempat. Dalam hal ini, tulis-menulis berarti pokok pembicaraan atau sesuatu yang menjadi landasan penulisan suatu tulisan. Topik adalah pokok permasalahan yang akan diperkirakan atau masalah yang akan hendak kemudian kita tulis dalam sebuah karya ilmiah. Topik penelitian dapat diartikan sebagai kejadian atau peristiwa yang akan dijadikan sebagai lapangan penelitian. Terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebagai calon peneliti sebelum kita menentukan topik penelitian kita. Yang pertama yaitu manageable topik atau topik yang dipilih hendaknya berada dalam jangkauan. Nah, yang kedua ada obtainable data atau tersedianya data untuk membahas topik tersebut. Yang ketiga ada interested topik atau topik tersebut menarik untuk kita teliti. Yang keempat ada significancy of topic atau topik tersebut cukup penting untuk diteliti. Yang kelima ada apakah topik tersebut dapat diselidiki. Yang keenam kita harus menyadari adanya waktu dan biaya. Nah, masuk ke yang ketiga yaitu unsur topik penelitian. Nah, yang pertama itu unsur utama. Unsur topik penelitian yang utama memiliki beberapa catatan yaitu topik belum pernah diangkat dan teliti oleh peneliti lain. Misalnya, topik mirip, fokus penelitian harus berbeda. Selain itu, topik yang baik harus bisa dijangkau. Terakhir, setiap topik yang diangkat dapat diselidiki untuk lebih lanjutnya. Nah, yang kedua ada unsur penunjang. Unsur penunjang dalam menentukan topik penelitian wajib dikuasai oleh seorang peneliti. Nah, hal ini bertujuan untuk agar seorang peneliti tidak mengalami kesulitan. Jika tidak menguasai topik, maka kita tidak bisa untuk melakukan penelitian kita secara leluasa. Nah, apabila kita tidak dapat menguasai topik penelitian kita, jatuhnya itu akan membuat kita sebagai seorang peneliti menyusahkan diri kita sendiri. Nah, poin keempat yaitu sumber-sumber pencarian topik penelitian.
Topik penelitian harus dilakukan oleh seorang peneliti dengan berbagai sumber. Sumber informasi apa saja yang dapat membantu munculnya topik harus dicari oleh peneliti, baik itu yang bersumber dari kegiatan-kegiatan ilmiah ataupun yang bersumber dari tulisan. Di antaranya adalah yang A. Penelitian-penelitian yang sudah ada. Kekurangan-kekurangan yang ada pada penelitian tersebut akan kita tampung dan kemudian kita jadikan sebagai topik dan kita lanjutkan dengan mengadakan penelitian berikutnya. Nah, yang kedua yaitu pengamatan di lapangan. Melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan merupakan hal yang sangat baik untuk menimbulkan suatu ide-ide baru atau menimbulkan topik yang baru. Nah, yang ketiga itu pengalaman pribadi. Yang keempat ada melalui diskusi-diskusi ilmiah. Yang kelima dosen-dosen, para peneliti dan para ahli. Yang keenam daftar pustaka. Nah, masuk kita ke pembahasan yang kedua yaitu tentang rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian yang kita teliti ini akan kita bawa dan apa sebenarnya yang akan atau yang ingin kita kaji atau yang akan kita cari tahu sebagai seorang peneliti. Masalah yang dipilih harus researchable, dalam artian masalah tersebut dapat diselidiki. Masalah perlu dirumuskan secara jelas karena dengan perumusannya yang jelas, peneliti diharapkan dapat mengetahui variabel-variabel apa saja yang akan diukur dalam penelitian tersebut. Dengan rumusan masalah yang jelas akan dapat dijadikan penuntun bagi langkah-langkah selanjutnya. Hal ini sesuai dengan pandangan yang dinyatakan oleh Jack R. Frankel dan Norma E. Whelan bahwa salah satu karakteristik formulasi pernyataan penelitian yang baik yaitu pernyataan penelitian harus clear. Artinya, pernyataan penelitian yang diajukan hendaknya disusun dengan kalimat yang jelas, tidak membingungkan dengan pertanyaan yang ada. Berdasarkan pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah. Yang pertama yaitu rumusan masalah hendaknya singkat dan bermakna. Yang kedua, rumusan masalah hendaknya dalam bentuk kalimat tanya. Yang ketiga, rumusan masalah hendaknya jelas dan konkret. Nah, yang keempat, rumusan masalah hendaknya dirumuskan secara operasional. Yang kelima, rumusan masalah hendaknya mampu memberi petunjuk tentang memungkinkannya pengumpulan data di lapangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam rumusan masalah kita tadinya. Yang keenam yaitu perumusan masalah harusnya dibatasi lingkupnya sehingga memungkinkan penarikan simpulan yang tegas. Kalau disertai rumusan masalah yang bersifat umum, hendaknya disertai penjabaran-penjabaran yang spesifik dan operasional. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan penelitian tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian yang kita teliti akan kita bawa dan apa saja sebenarnya yang ingin kita kaji atau kita cari tahu sebagai seorang peneliti. Nah, masuklah kita di pembahasan yang terakhir yaitu tentang variabel penelitian. Pengertian variabel penelitian ialah kata variabel tidak ada dalam perbendaharaan Indonesia karena variabel berasal dari kata bahasa Inggris variabel yang berarti faktor tak tetap atau berubah-ubah. Namun, bahasa Indonesia kontemporer telah terbiasa menggunakan kata variabel ini dengan pengertian yang lebih tepat disebut bervariasi. Variabel adalah fenomena yang bervariasi dalam bentuk, kualitas, kuantitas, mutu standar, dan sebagainya. Variabel adalah sebuah fenomena yang berubah-ubah. Dengan demikian, maka bisa jadi tidak ada satu peristiwa di dalam ini yang tidak dapat disebut variabel. Tinggal saja tergantung bagaimana kualitas variabelnya dan bagaimana bentuk variasi fenomena tersebut. Variabel atau faktor penelitian memiliki peranan yang sangat penting dalam satuan penelitian. Arti variabel secara umum adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian. Ada yang juga menganggap bahwa variabel sebagai gejala yang bervariasi. Yang penting kita
cermati bahwa variabel atau variabel penelitian merupakan faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan kita teliti. Variabel adalah a variable is a control or a characteristic that can take of different value or scores. Variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian juga memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu variabel diskrit. Variabel diskrit adalah variabel yang berupa data pengkategorian atau membedakan atau mengelompokkan jenis tertentu. Nah, yang kedua yaitu variabel kontinu. Berbeda dengan variabel diskrit yang mana data hanya berfungsi sebagai tabel, maka variabel kontinu merupakan data yang dapat digunakan untuk operasi hitung. Data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil perhitungan atau pengulangan, sehingga data tidak hanya berupa bilangan bulat, tetapi juga bisa dalam bentuk desimal, misalnya 2,5%. Nah, data kontinu ini terbagi kepada 3 jenis data. Nah, yang pertama ada data ordinal, yang kedua data interval, dan yang ketiga data rasio. Sekian pembahasan kita pada video kali ini. Kesimpulannya yaitu topik penelitian merupakan dasar utama dalam sebuah penelitian yang membantu peneliti dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya seperti latar belakang, metode penelitian, dan hipotesis. Setelah menentukan topik penelitian, peneliti harus merumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan yang jelas, singkat, dan operasional untuk mengarahkan penelitian ke tujuan yang diharapkan. Yang terakhir, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang diteliti dan diukur baik dalam bentuk diskrit maupun kontinu. Sekian materi yang dapat saya bahas pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.